Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Aristiana Eka Apriliawati SSI CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Narataji Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11, saya didampingi oleh fasilitator hebat saya bersama Ibu Sri Suhartini SPD MM dan pengajar praktik Bapak Heru Sutrisno SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, serta segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif tujuannya: 1. Membentuk karakter, 2. Meningkatkan motivasi belajar, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, 4. Mengajarkan keterampilan hidup. Motivasi perilaku manusia: yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu merupakan kebutuhan, minat, nilai-nilai, emosi, dan kepercayaan diri, sedangkan faktor eksternal berasal dari imbalan, hukuman, pengakuan sosial, lingkungan fisik, dan tekanan sosial. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pemberi hukuman, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Saya sebagai guru itu adalah manajer, di mana guru tidak hanya bertanggung jawab atas transfer pengetahuan, tapi juga harus mampu mengelola kelas sebagai sebuah tim yang efektif. Kedua, guru sebagai manajer memiliki visi yang jelas tentang tujuan pembelajaran, mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif, dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ketiga, guru juga mampu membangun hubungan yang positif dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Selanjutnya, tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang baik adalah guru yang mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan menerapkan 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan, di mana tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif hubungan dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hubungan budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka dengan mudah dapat mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid dan guru bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif berdasarkan nilai dan peran guru penggerak dapat terwujud apabila adanya kolaboratif antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan adanya prakarsa perubahan yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Refleksi. Dari modul 1.4 tentang budaya positif, saya sudah mulai
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini perlu adanya kita pahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Yang kedua, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah sudah mulai menerapkan konsep inti di dalam modul 1.4 seperti membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru, menerapkan fungsi kontrol guru, serta menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sekolah, diantaranya satu, sebagai guru kita harus menerapkan posisi kontrol guru yang sesuai sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kedua, membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa dan guru di awal pembelajaran serta menerapkannya di setiap pembelajaran di kelas. Ketiga, menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Perasaan saya ketika menerapkan konsep-konsep budaya positif, selama ini saya merasa nyaman ketika menjadi seorang guru dan saya bisa mengkontrol diri saya. Saya bisa memahami kebutuhan dasar manusia sehingga selama proses pembelajaran menjadi lebih nyaman. Dalam penyelesaian masalah, dengan menerapkan segitiga restitusi, kita lebih memahami latar belakang masalah serta solusi dan langkah yang akan diambil di dalam penyelesaian masalah. Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep inti yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas di dalam proses pembelajaran serta segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru. Selama ini masih menerapkan guru sebagai penghukum atau pemberi penghargaan, seharusnya guru sebagai manajer di dalam proses pembelajaran. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan guru, tugas kami posisi kontrol saya lebih sebagai penghukum, memberi penghargaan, sehingga murid terkadang merasa takut dan selalu mengharapkan imbalan di dalam setiap menyelesaikan tugas. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol guru yang saya terapkan adalah sebagai teman, pemantau, atau lebih diutamakan sebagai manajer di dalam kelas, sehingga siswa lebih bisa menerima materi yang diberikan dan mereka lebih mandiri. Sebelum mempelajari modul ini, di dalam penyelesaian masalah, saya sudah mulai menerapkan segitiga restitusi seperti tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Di dalam penerapannya, saya selalu mencari latar belakang dari permasalahan yang terjadi. Kemudian saya harus bisa menyimpulkan kesalahan yang mereka lakukan sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Hal lain yang menurut saya penting di dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan sekolah lain serta wali murid, sehingga budaya positif bukan hanya berlaku di kelas atau di sekolah, tapi juga berlaku di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakteristik siswa baik di lingkungan sekolah maupun di rumah serta di masyarakat. Dikarenakan pendidikan positif bukan hanya didapat di sekolah, lebih utamanya didapat di rumah. Demikian koneksi antara materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.